Halo sobatku semua, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran rezeki serta kesehatan. Amin. Yuk langsung kita sikat ceritanya bersama Duo Bolne. Melihat situasi ini, Sangchi sontak murka. Dia menatap ke arah semua orang di Gunung Angsa Liar dengan dingin. Di sana, ada sosok yang melangkah maju. Sosok itu adalah pria tua berpakaian linen. Pria itu terlihat sangat tua karena wajahnya dipenuhi dengan keriput. Namun, di belakangnya, muncul dua lubang bundar besar. Dua lubang bundar besar itu mengeluarkan dua macam ki sejati dengan atribut yang berbeda sekaligus memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Alam surga memesona tingkat 2. Namong Wuyun, kamu juga sudah menerobos ke alam surga memesona. Seru Sangchi dengan kaget. Orang yang menghentikannya adalah Namong Wuyun. Dia adalah tetua tertinggi dari Gunung Angsa Liar. Sangchi tidak menyangka bahwa Namong Wuyun benar-benar telah menerobos ke alam surga memesona. Namong Wuyun tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata dengan sombong, "Aku akan membawa Yun Chen pergi. Kalau ada yang tidak terima, maju saja." Namong Wuyun, paviliun pedang surgawi yang akan membawa Yun Chen pergi, ujar Luo Xingcheng. Di sampingnya, 3 ahli alam kebenaran juga maju dan menatap Namong Wuyun dengan dingin. Paviliun pedang surgawi memiliki satu set teknik magis serangan gabungan. Begitu serangan itu bergabung, mereka dapat melawan ahli alam surga memesona. Orang ini membunuh putraku. Dia memiliki dendam besar dengan sekte pedang darah, nyawanya adalah milikku, ujar seseorang dalam kerumunan. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan mendapati seorang pria kekar dengan wajah berewok yang suram. Tubuhnya memancarkan aura darah yang kuat tak tertandingi. Dia membawa sebuah pisau besar selebar 15 cm lebih di punggungnya. Luo Qingcheng segera mengenali identitas orang tersebut setelah melihatnya. Orang itu adalah Luli, pemimpin sekte pedang darah. Luli adalah orang yang kejam. Meskipun Luli berasal dari negara lain, dia tetap sangat terkenal di Charlemagne. Di samping Luli, ada juga 3 ahli alam kebenaran. Yun Chen sudah membunuh banyak murid sekte Tianyang. Nyawanya adalah milik kami, ujar Liu Qing. Liu Qing adalah pemimpin sekte Tianyang. Peringkatnya termasuk 10 besar ahli papan atas Charlemagne. Meskipun Liu Qing belum memasuki alam surga memesona, energi esensinya tetap sangat kuat. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan mengejutkan ahli alam surga memesona seperti Sangchi. Orang tua Yun Chen membunuh banyak orang di Villa Salju Utara. Utang orang tua harus dilunasi oleh anaknya. Nyawanya seharusnya diberikan kepada Villa Salju Utara, ujar seseorang dari Villa Salju Utara. Orang-orang dari Villa Salju Utara juga turun tangan. Orang yang berbicara adalah Gao Ding, pemimpin Villa Salju Utara. Yun Chen pernah bertemu sekali dengan Gao Ding. Orang-orang dari ruang menara surga dan ruang dagang bulu perak tidak berbicara. Sekarang, para ahli dari berbagai kekuatan utama telah bersuara. Begitu seseorang menyerang Yun Chen terlebih dahulu, orang itu mungkin akan menjadi sasaran semua kekuatan, jadi mereka tentu saja tidak akan maju terlebih dahulu. Para ahli dari berbagai kekuatan utama memang mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Yun Chen, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan Yun Chen. Yun Chen layaknya semut yang lemah di mata mereka. Memang benar, di dalam kondisi saat ini, jangankan Yun Chen, bahkan Kaisar Charlemagne pun tidak akan bisa meloloskan diri. Bagaimanapun, yang berkumpul di sini kali ini tidak hanya 4 kekuatan besar dari Charlemagne, tetapi juga raksasa seperti sekte agung. Bagaimana mungkin Yun Chen masih bisa bertahan hidup? Seketika, Yun Chen berada dalam bahaya. Semua orang yang ada di depannya adalah musuhnya. Semuanya, apakah kalian bisa mendengarkan sepatah kata dariku? Tanya Kaisar Charlemagne saat ini. Meskipun Kaisar Charlemagne tidak bergerak dan tidak menunjukkan aura apapun dari tubuhnya,
Tidak ada yang berani meremehkan orang yang dijuluki sebagai ahli nomor satu di Charlemagne ini. Oleh karena itu, perkataan Kaisar Charlemagne langsung menarik perhatian semua orang. Aku tahu bahwa kalian semua di sini demi api ajaib. Dendam yang kalian katakan hanyalah alasan untuk menyerang Yun Chen saja. Kaisar Charlemagne berkata terus terang, sekarang semua kekuatan utama menginginkan nyawa Yun Chen, jadi pasti tidak ada yang mau mengalah. Begini saja, aku punya saran, kalian bisa mengutus seorang ahli yang berada di bawah alam surga memesona. Siapapun yang bisa membunuh Yun Chen akan mendapatkan barang miliknya. Dengan cara ini, kebuntuan sekarang pun terpecahkan. Lucu sekali. Kalau begitu, bukankah siapa yang duluan bergerak akan mendapatkan barang milik Yun Chen? Ujar Shang-Chi dengan mencibir. Usai berbicara, semua orang pun mencibir. Semua kekuatan utama memegang tekad untuk mendapatkan api ajaib. Jika salah satu kekuatan mengutus seseorang yang kuat untuk melawan Yun Chen, mereka pasti akan mengutus ahli alam kebenaran yang paling kuat. Jika begitu, bagaimana mungkin ada kesempatan lagi bagi orang lain? Kaisar Charlemagne sedikit menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Alasan dia melakukan hal ini bukan untuk membahayakan Yun Chen, melainkan sedang membantu Yun Chen. Jika diserang oleh seorang ahli alam kebenaran, Yun Chen masih bisa bertahan selama beberapa jam. Namun, jika diserang oleh seorang ahli alam surga memesona, bagaimana mungkin Yun Chen masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Yun Chen, maafkan aku enggak tahu bahwa mereka begitu tertarik dengan api ajaib ini. Aku tidak tahu apakah kamu mendapatkan api ajaib atau tidak, tapi dalam situasi ini, mereka tidak akan berhenti sampai membawamu pergi. Yang bisa kubantu hanyalah mengulurkan waktu untukmu bertahan hidup. Pada saat yang sama, Kaisar Charlemagne juga mengirim transmisi suara kepada Yun Chen. Dalam situasi sekarang ini, Kaisar Charlemagne hanya bisa mengulurkan waktu untuk Yun Chen seperti yang dikatakannya. Apabila orang-orang ini terus berdebat, mungkin saja akan ada ahli alam surga memesona yang bertindak. Jika ahli alam surga memesona bertindak, nyawa Yun Chen pasti akan melayang. Sebaliknya, jika para kekuatan utama ini hanya mengutus ahli alam kebenaran yang biasa-biasa saja, Yun Chen pasti bisa mengalahkan mereka dengan kemampuannya saat ini. Bahkan, jika Yun Chen tidak bisa melawan ahli alam kebenaran yang kuat, dia juga mampu menahan untuk sementara waktu. Yun Chen melirik Kaisar Charlemagne dengan kaget, namun Yun Chen tidak menanggapinya. Sebenarnya tindakan Kaisar Charlemagne ini tidak sesungguhnya membantu Yun Chen. Yun Chen tidak tahu bagaimana orang-orang ini mengetahui bahwa dirinya telah mendapatkan api ajaib. Terlebih lagi, sekarang muncul beberapa ahli alam surga memesona sekaligus. Dia menyadari bahwa dirinya telah terancam bahaya hari ini. Kalau tidak dapat melarikan diri, Yun Chen akan bertarung dan membunuh dengan sepuas-puasnya. Meskipun ada penyesalan dalam seumur hidup, kehidupannya juga termasuk bermakna. Yun Chen tidak gentar, yang ada hanyalah niat membunuh yang tegas. Semuanya, bagaimana kalau aku yang memilih lawanku sendiri? Ujar Yun Chen. Orang yang paling ingin Yun Chen bunuh bukan dari Sekte Pedang Darah, juga bukan dari Sekte Tianyang ataupun Gunung Angsa Liar. Sebaliknya, dia ingin membunuh orang-orang dari Paviliun Pedang Surgawi. Dirimu hanyalah orang yang sudah mendekati ajal. Hak apa yang kamu miliki untuk memilih lawan? Benar, kamu pikir kamu siapa? Orang yang bukan apa-apa pun berani membuat permintaan. Banyak orang mulai mencibir. Ya sudah, biarkan dia yang memilih lawannya sendiri. Ini juga salah satu solusinya, ujar Nangong Wuyun. Mendengar ucapan ini, Shang-Chi juga berkata, aku setuju. Baik kalau begitu, biar dia yang memilih lawannya sendiri, ujar Liu Qing. Baik, ujar Gao Ding. Melihat situasi ini, Luo Xingcheng menyadari bahwa tidak akan berguna lagi jika dia menentangnya, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Yun Chen, adikmu sekarang berada di tangan Paviliun Pedang Surgawi. Kurasa adikmu seharusnya sangat penting bagimu. Setelah mengangguk, Luo Qingcheng langsung berkata dengan keras, kalau kamu tidak mau adikmu cepat mati,
Pilihlah ahli dari Paviliun Pedang Surgawi sebagai lawanmu dalam pertempuran pertama. Apa? Mendengar ucapan ini, cahaya dingin terpancar dari mata Yun Chen. Niat membunuh yang mengerikan sontak meletus dari tubuhnya, diikuti dengan suara ledakan keras. Niat membunuh yang mengejutkan segera memenuhi seluruh tempat itu. Tanpa menunggu orang lain berbicara, Yun Chen sudah mengangkat tangannya dan mengeluarkan pisau panjang. Kemudian, dia menunjuk ke arah Luo Xingcheng dan berteriak, dasar orang yang menjijikkan. Matilah. Luo Xingcheng benar-benar membuat Yun Chen marah. Qin mengalami cangkok jiwa di Paviliun Pedang Surgawi. Sekarang, adiknya juga dibawa pergi oleh orang-orang Paviliun Pedang Surgawi. Hal ini membuat niat membunuh Yun Chen meletus bagaikan gunung berapi. Api kemarahannya telah memuncak. Cari mati. Luo Xingcheng memang ingin Yun Chen menantangnya. Namun, Luo Xingcheng sontak berang ketika mendengar Yun Chen memarahinya. Energi esensi yang gagah di tubuhnya membubung ke langit. Kemudian, sosoknya melintas dan menyerang ke arah Yun Chen. Para ahli dari kekuatan besar lainnya tidak segera menyerang, tetapi mereka sudah membuat rencana untuk melakukan penyerangan. Setelah Luo Xingcheng membunuh Yun Chen, mereka akan segera merebut barang di tubuh Yun Chen. Baik itu api ajaib ataupun cincin. Penyimpanan, bunuh. Yun Chen juga bergerak, hasrat pedang di tubuh Yun Chen sontak bergabung dengan aura di langit dan bumi. Pada saat yang sama, bayangan pedang, bayangan kayu rotan, dan bayangan tombak muncul di belakangnya. 3 senjata jiwa muncul pada saat bersamaan. Ketika 3 senjata jiwa ini muncul, gelombang fluktuasi yang mengerikan segera menyebar dari tubuh Yun Chen. Pedang panjang itu terangkat dan menebas. Aura golok yang besar itu menyerang ke Luo Xingcheng dengan kekuatan membunuh yang megah layaknya sungai langit biru yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, bayangan pedang panjang di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memecahkan ruang hampa. Dengan niat membunuh yang mengepul, bayangan tersebut menyatu dengan aura golok dan menebas ke arah Luo Xingcheng. Begitu bayangan kayu rotan sedikit bergetar, kayu rotan langsung menyebar keluar dari bagian atas. Kemudian, kayu tersebut berubah menjadi tangan raksasa yang menghantam keluar. Terdengar suara ledakan yang keras, tinju menghantam keluar hingga mengguncangkan langit dan bumi serta menimbulkan niat membunuh yang kuat. Pada akhirnya, bayangan tombak menyerap kiroh langit dan bumi di sekitarnya secara gila-gilaan dan berkembang liar. Kini, bayangan tersebut terlihat seperti gunung besar yang berdiri di belakang Yun Chen, lalu langsung jatuh dan menerkam ke arah Luo Xingcheng. Detik ini, langit tiba-tiba berubah. Kemarahan Yun Chen sontak menggentarkan segala penjuru. Aura golok, cahaya pedang, bayangan senjata, dan tinju raksasa digabungkan, semuanya menyerang ke arah Luo Xingcheng. Dengan membawa kekuatan membunuh, pada detik ini, raut wajah Luo Xingcheng akhirnya berubah, bahaya kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekujur tubuh Luo Xingcheng merinding hebat, kekuatan energi esensi di tubuhnya meledak dengan dahsyat, lalu berubah menjadi baju besi yang menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya sudah menebas dengan ganas. Satu demi satu cahaya pedang mengalir keluar bak banjir yang terjadi karena jebolnya bendungan. Cahaya pedang tersebut memelesat dengan ganas ke arah Yun Chen. Pada saat yang sama, raut wajah Kaisar Charlemagne yang tengah menonton adegan ini pun berubah. Gawat, seru Kaisar Charlemagne. Dia mengangkat tangannya, lalu muncullah sebuah perisai. Perisai itu melonjak dengan membawa badai. Kemudian, dia melemparkannya dengan sekuat tenaga untuk mengadang di depan serangan Yun Chen secara ganas. Seperti yang diketahui semua orang, Kaisar Charlemagne pernah mengejar Luo Xingcheng. Sayangnya, dia ditolak oleh Luo Xingcheng dan tak pernah berhubungan lagi dengannya. Kini, saat melihat Luo Xingcheng terancam bahaya, Kaisar Charlemagne tentu saja harus menolongnya. Perisai berukuran besar tampak mengadang di depan serangan Yun Chen. Kemudian, suara yang keras pun terdengar. Retakan sontak muncul di perisai tersebut, bak kaca yang dipukul dengan menggunakan palu. Tak berselang lama,
perisai itu pun hancur, berkeping-keping dan menghilang. Pada saat yang sama, cahaya pedang Luo Xingcheng pun tiba. Cahaya pedangnya yang mengepul tampak menggulung bak ombak dan bertabrakan dengan 4 serangan dari Yun Chen secara ganas. Serangan mereka terlihat seperti 2 arus deras yang saling bertabrakan dan membuat gelombang yang mengejutkan. Sayangnya, serangan Luo Qingcheng lebih lemah. Tak lama kemudian, serangannya pun hancur berkeping-keping karena diserang oleh aura golok, cahaya pedang, tinju raksasa, dan bayangan tombak dari Yun Chen. Tahan serangannya. Melihat cahaya pedangnya yang menghilang, Luo Xingcheng pun mengangkat tangannya dan mengeluarkan selembar jimat. Kertas, jimat tersebut meledak dan berubah menjadi sebuah perisai berwarna emas yang mengadang di depannya. Seiring terdengarnya suara ledakan, perisainya pun hancur lebur. Mulut Luo Qingcheng terbuka dan langsung menyemburkan seteguk darah. Ketika serangan-serangan itu tampak akan menenggelamkannya, sepotong kain sutra berwarna putih tiba-tiba melilit pinggangnya di momen genting. Kemudian, sekujur tubuh Luo Xingcheng pun ditarik ke belakang, suara yang memekakkan telinga kembali terdengar. Sebuah awan raksasa berbentuk jamur tampak membubung tinggi ke langit, asap juga tampak memenuhi udara. Setelah asap menghilang, banyak orang langsung menarik napas dalam-dalam. Di tengah alun-alun pusat, muncul sebuah lubang besar dengan retakan yang dapat terlihat di sekitarnya. Hanya dengan 1 serangan, Luo Xingcheng sudah hampir meninggal dunia. Jika bukan Kaisar Charlemagne yang mengambil tindakan terlebih dahulu dan juga seseorang yang menarik Luo Xingcheng dari serangan Yun Chen, Luo Xingcheng sudah pasti akan mati karena serangan Yun Chen. Suara embusan napas dapat terdengar di sana. Semua orang terkejut dengan serangan kuat dari Yun Chen, padahal lawannya adalah Luo Xingcheng. Luo Xingcheng merupakan salah satu dari 10 master teratas di Charlemagne. Dia pernah menjadi wanita paling cantik di Charlemagne, namun bisa-bisanya Luo Xingcheng hampir mati di tangan seorang pria yang lebih muda darinya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, baik perisai yang dikeluarkan oleh Kaisar Charlemagne ataupun perisai yang dikeluarkan Luo Xingcheng, sama-sama tidak bisa menahan serangan Yun Chen. Perlu diketahui bahwa barang-barang yang dikeluarkan kedua orang itu pasti bukanlah barang biasa, namun hal ini bukanlah yang paling membuat semua orang terkejut. Hal yang membuat mereka benar-benar tercengang adalah beberapa senjata jiwa yang ada di belakang Yun Chen saat ini. Totalnya ada 3 senjata jiwa. 2 senjata jiwa saja sudah bisa dianggap langka di dunia ini, jadi 3 senjata jiwa sudah pasti sangat sulit ditemui dalam puluhan ribu tahun. Pedang panjang, kayu rotan, tombak panjang, ketiga senjata jiwa tersebut begitu mencolok dan membuat orang merasa ketakutan. Bahkan, pupil mata dari Kaisar Charlemagne, Tetua Xing, dan Nangonguyun juga menyusut untuk sementara waktu. 3 senjata jiwa. Adegan seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Charlemagne. Mereka juga hanya pernah mendengar tentang 3 senjata jiwa dari rumor yang beredar. Dikatakan bahwa sosok yang mempunyai 3 senjata jiwa memiliki sumber daya yang layaknya dimiliki oleh seorang kaisar. Kaisar yang dimaksud di sini bukanlah raja ataupun kaisar biasa, melainkan alam kaisar. Tingkat seperti apakah alam kaisar? Konon, seseorang yang berada di tingkatan tersebut mampu menghancurkan dunia dengan jentikan jari. Orang yang berada di tingkatan ini disebut sebagai kaisar. Akan tetapi, setelah hidup bertahun-tahun, jangankan alam kaisar, mereka bahkan tidak tahu alam apa yang ada di atas alam kekosongan kembali. 3 senjata jiwa. Ini adalah 3 senjata jiwa yang legendaris. Astaga, Yun Chen ini monster jenis apa? Dalam sejarah domain selatan, belum pernah ada orang yang mampu memadatkan 3 senjata jiwa. Mengerikan, dia itu penjelmaan dari iblis. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang oleh 3 senjata jiwa yang ada di belakang Yun Chen. Dia harus dibunuh, ujar Luo Xingcheng di markas paviliun pedang surgawi sembari menggertakkan giginya. Niat membunuh terasa makin kuat dari tatapannya yang terfokus ke Yun Chen. Sosok yang menolongnya barusan adalah tetua pemegang pedang dari paviliun pedang.
Surgawi, 3 ahli alam kebenaran lainnya hanya sedikit mengangguk. Mereka tentu memahami apa arti dari 3 senjata jiwa. Itu menandakan bahwa setelah Yun Chen tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli berbakat. Saat itu tiba, malapetaka pasti akan melanda paviliun pedang surgawi. Namun, mereka tidak beraksi. Mereka tahu bahwa selanjutnya, mungkin akan ada ahli tingkat alam surga memesona yang turun tangan. Luo Xingcheng adalah keberadaan terhebat di antara para ahli tingkat alam kebenaran. Namun, dia malah langsung dikalahkan oleh Yun Chen. Itu berarti, di antara para ahli alam kebenaran yang ada di sini, tidak ada yang bisa melawan Yun Chen. Lagi selain Liu Qing, apakah Liu Qing akan turun tangan? Keempatnya pun melihat ke arah Liu Qing. Tanpa sadar, Liu Qing mengerutkan alis dan mengamati Yun Chen. Namun, dia malah mendesah di dalam hatinya. Dahulunya, Yun Chen adalah murid jenius dari Sekte Tianyang. Namun, dia malah dikeluarkan dari sekte karena Lin Yuchu. Jika Yun Chen masih berada di Sekte Tianyang, Sekte Tianyang mungkin akan memiliki kesempatan untuk mendominasi 7 negara di domain selatan. Bahkan, mereka mungkin bisa keluar dari domain selatan dan menjadi salah satu raksasa di benua timur. Sayangnya, semua ini sudah tidak bisa diubah lagi. Memikirkan hal ini, Liu Qing tak kuasa melirik Lin San dan Lin Yuchu yang berada di sampingnya. Apakah mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan di masa lalu? Dari segi bakat dan kekuatan tempur, Yun Chen yang saat ini sudah menjadi nomor 1 di Charlemagne, melihat Liu Qing yang melihat dirinya sendiri, wajah Lin San sontak memucat. Dia mana mungkin tidak memahami maksud Liu Qing. Sejujurnya, Lin San pasti merasa menyesal. Dahulunya, dia mengusir Yun Chen dari Sekte Tianyang hanya demi sebuah teknik kultivasi peringkat surgawi. Jika tidak mengusir Yun Chen dari Sekte Tianyang atau bahkan tidak mengutus seseorang untuk membunuhnya setelah mengusirnya dari Sekte Tianyang, mungkinkah semuanya akan berbeda di hari ini? Saat ini, perasaan campur aduk muncul di dalam hati Lin Yuchu. Kini, dia sama sekali tidak bisa melawan Yun Chen. Yun Chen adalah sosok dengan bakat luar biasa yang tak tertandingi di dunia ini. Yun Chen sangat luar biasa, kekuatan bertempurnya sangat mengerikan. Dia bagaikan matahari cerah yang menyinari seluruh Charlemagne. Jika hari ini dia tidak mati, sudah pasti akan ada tempat baginya di antara para ahli top di 7 negara domain selatan. Lin Yuchu membatin, Yun Chen, oh Yun Chen. Kalau dahulunya aku menghentikan ayahku yang mengutus seseorang untuk membunuhmu, mungkinkah kita masih bisa seperti dulu? Liu Qing, kamu mau serang atau tidak? Tanya Shang-Chi secara langsung. Kalau kamu tidak mau, aku akan menyerangnya. Anak ini tidak bisa dikalahkan oleh ahli alam kebenaran biasa. Kekuatan tempur yang ditampilkan Yun Chen bahkan membuat Shang-Chi juga diam-diam ketakutan. Namun, dia malah tidak ingin menyerang. Terlebih dahulu, dia ingin melihat kekuatan tempur Liu Qing yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa di antara 10 ahli top di Charlemagne, Liu Qing adalah ahli top kedua setelah Kaisar Charlemagne sebelum beliau menginjakkan kaki di tingkat alam surga memesona. Bahkan, jika Shang-Chi berada di tingkat alam surga memesona, dia juga tidak benar-benar yakin bisa mengalahkan Liu Qing. Itulah sebabnya dia berharap Yun Chen dan Liu Qing bisa bertarung terlebih dahulu. Hingga saat itu, mungkin saja mereka bisa diuntungkan. Namong Wuyun dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Shang-Chi. Kekuatan tempur Yun Chen yang luar biasa membuat mereka mengerti bahwa membunuh Yun Chen bukanlah hal yang mudah. Di antara orang-orang yang ada, sepertinya hanya Liu Qing ataupun beberapa ahli tingkat alam surga memesona yang mampu membunuh Yun Chen. Bahkan, Kaisar Charlemagne juga memandang Liu Qing. Kaisar Charlemagne yang awalnya sedikit kagum terhadap Yun Chen kini memiliki niat membunuh terhadapnya. Niat membunuh ini timbul karena Luo Xingcheng. Sebab, Luo Xingcheng adalah wanita yang disukainya. Wanita itu hampir saja mati di tangan Yun Chen. Tentu saja, Yun Chen tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Kini, niat membunuhnya makin menggebu saat melihat
Luo Xingcheng ditolong orang lain. Amarah di dadanya seolah-olah ingin menyulut api di sekujur tubuhnya dan membakarnya. Kali ini, Yun Chen makin marah. Dia benar-benar sangat murka. Mutiara guntur dewa kuno di dalam tubuhnya dan juga benih dari bunga olahan Ratu Iblis Api Ajaib Biru pun sedikit bergetar ketika seseorang sangat murka. Apa yang paling ingin dilakukan olehnya? Tentu saja, menghancurkan semua musuh. Guntur memang sangat mudah menyebabkan kehancuran dan pembantaian jika tidak ada campur tangan dari Kaisar Charlemagne. Mana mungkin Luo Qingcheng tidak mati? Awalnya, Yun Chen bisa membunuh Luo Qingcheng, namun, karena adanya campur tangan dari Kaisar Charlemagne, nyawa Luo Qingcheng pun gagal direnggut olehnya. Bagaimana mungkin Yun Chen tidak murka? Dadanya terbakar amarah, niat bertarung di sekujur tubuhnya juga makin kuat. Ki purba di dalam tubuh Yun Chen menyebar secara liar dan menimbulkan suara deru. Ketiga senjata jiwa yang ada di belakangnya bergetar hebat dan makin solid. Pedang panjangnya memancarkan cahaya tajam yang tak tertandingi. Cahaya tersebut tampaknya mampu menghancurkan langit. Kayu rotan memancarkan vitalitas hingga ke batas ekstrim, yaitu kehancuran. Tombak panjang membesar secara tak terkendali dengan membawa momentum kuat yang bisa menghancurkan segalanya. Hasrat pedang berkedip dan berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang. Kekuatan-kekuatan besar itu berkumpul dan seolah-olah bisa menghancurkan langit. Kini, Yun Chen memegang pedang panjang dan terlihat seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan, dalam menghadapi begitu banyak musuh, Yun Chen terus bergerak maju dan pantang mundur. Siapa yang mau bertarung denganku? Pedang panjang ditebas olehnya. Cahaya pedang yang meledak bergulir bak. Petir tak tertandingi yang bergema di udara. Kamu kira dirimu bisa berlagak hanya karena memiliki 3 senjata jiwa? Namong Wuyun mendengkus dingin, lalu melirik Liu Qing. Melihat Liu Qing yang tak berniat menyerang, Namong Wuyun pun mengambil langkah dan muncul di tengah langit. Dia menatap Yun Chen dengan tatapan merendahkan. Kedua matanya tampak penuh penghinaan. Melihat Namong Wuyun yang berinisiatif untuk maju, situasi kembali memanas. Banyak orang baru pertama kalinya melihat seorang ahli tingkat alam surga memesona beraksi. Kali ini, Yun Chen pasti akan mati. Ahli tingkat alam surga memesona sudah beraksi. Mana mungkin dia enggak mati? Iya, Namong Wuyun telah menghilang selama bertahun-tahun. Aku kira dia sudah mati, tapi tidak disangka dia malah sudah menerobos alam kebenaran dan mencapai tingkat alam surga memesona. Bahkan, dia berada di alam surga memesona tingkat 2, kalau bukan orang-orang berbakat yang berkumpul di kota Lin kali ini. Siapa yang bisa menyangka masih tersembunyi begitu banyak ahli tingkat alam surga memesona di Charlemagne? Berdasarkan bakat Yun Chen, kalau dia tidak menyinggung begitu banyak kekuatan besar, dirinya sudah pasti akan menjadi sosok hebat di masa depan. Sayang sekali saat ini, entah ada berapa banyak kultivator yang merasa sangat kasihan. Bakat Yun Chen sangat luar biasa, kekuatan tempurnya juga dahsyat. Dia bahkan bisa disebut sebagai satu-satunya ahli alam jiwa surgawi terkuat di Charlemagne. Namun, orang seluar biasa Yun Chen kini akan mati di hadapan semua orang. Bukankah itu sangat disayangkan? Di atas langit, Namong Wuyun berdiri di tengah udara bak dewa yang tak terkalahkan. Dengan berdiri di langit, bajunya pun beterbangan karena tertiup angin. Rambut panjangnya juga bergerak tak karuan. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju. Seiring terdengarnya suara ledakan, Ki sejatinya pun bergejolak dan meluncur ke langit bak kabut. Di belakangnya, muncul 2 lubang besar. Lubang-lubang itu mengeluarkan kekuatan Ki sejati. Salah satu lubang berisikan Ki sejati es yang sangat dingin. Sementara itu, lubang yang lainnya berisikan Ki sejati api yang sangat panas. Yun Chen, aku mengaku kalau bakatmu memang tidak ada lawan, bahkan kekuatan tempurmu bisa mendominasi generasi muda di domain selatan, tapi sayangnya, kamu hanyalah ahli tingkat alam jiwa surgawi. Selain itu, di tingkatanmu ini, kamu bahkan
Belum bisa memadatkan senjata jiwa, bagaimana mungkin kamu adalah saingan diriku yang berada di tingkat alam surga memesona? Sebaiknya, kamu menyerah saja. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cara yang layak, ujar Namongwuyun. Dia meletakkan tangannya di belakang, wajahnya tampak sangat angkuh bagaikan sedang menginterogasi seseorang. Mendengar ini, Yun Chen sama sekali tidak merespons, pedang panjang di tangannya telah menebas ke arah Namongwuyun dengan aura golok besar berwarna biru, berharap Yun Chen menyerah. Mimpi saja. Ketika aura golok berwarna biru itu bergerak, adegan yang sama seperti sebelumnya pun muncul lagi, tombak panjang menghantam, kayu rotan berubah menjadi tinju, cahaya pedang mengepul, hasrat pedang pun menebas secara horizontal. Namun, menghadapi serangan Yun Chen yang begitu menyeramkan, Namongwuyun tidak terlihat takut, dia malah mengambil langkah dan melancarkan sebuah pukulan. Begitu pukulan ini dilancarkan, energi dalam kedua lubang sontak menyembur keluar. Kemudian, Namongwuyun melancarkannya dengan santai dan berubah menjadi sebuah totem positif negatif. Seiring dengan terbentuknya totem positif negatif, sebuah aura yang sunyi pun meletus dari tengahnya. Segera, aura tersebut bertabrakan dengan serangan dari Yun Chen. Ketika serangan mereka bertabrakan, seluruh langit menjadi hening, kemudian terdengar suara ledakan yang dahsyat. Totem positif negatif, aura golok, dan serangan lainnya sontak hancur berkeping-keping. Fluktuasi energi yang sangat kuat terpancar ke segala arah dan membentuk cincin yang terus bergema di udara. Suara yang memekakkan telinga itu bagaikan suara gemuruh yang terus bergema dan mengguncang langit lagi. Melihat serangannya yang dihadang, Yun Chen pun melangkah maju kering. Seiring terdengarnya suara ledakan, ring sontak hancur berkeping-keping. Sekujur tubuhnya telah melesat ke langit dan tiba di udara, teknik gelombang golok. Taktik Tuan Pedang pertama langsung dipraktikkan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang bergulir pun meletus dan memelesat ke arah Namongwuyun, teknik gelombang golok sontak menggulung sejauh 4.500 km. Jari penghancur ruang. Namongwuyun mengangkat tangannya dan menunjuk, kedua lubang langsung menyemburkan energi secara bersamaan dan berubah menjadi sebuah jari raksasa dan menunjuk ke darah di depannya, terdengar suara yang keras. Cahaya pedang yang bergulir langsung meledak dan berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian menghilang, serang lagi. Teriak Yun Chen, niat bertarung di sekujur tubuh Yun Chen makin kuat, sebuah kekuatan yang dahsyat berkumpul di tubuhnya. Kemudian, pedang panjang di tangannya lagi-lagi ditebaskan. Membelah langit dan angin, tebasan kehancuran, teknik Tuan Pedang kedua, teknik memusnahkan 1000 tentara, niat membunuhnya membubung tinggi. Cahaya pedang yang bagaikan menghadapi ribuan pasukan berkuda juga tampak ditebaskan. Kondisi di langit dan bumi membuat orang merasa sedang berada di medan perang. Cahaya pedang yang bergulir itu bisa merusak dan menghancurkan segalanya. Aura yang ganas berubah menjadi badai yang menyapu, lalu menenggelamkan langit dan bumi. Dalam menghadapi serangan ini, bahkan Namongwuyun saja tidak berani bersikap ceroboh. Kedua tangannya membentuk segel, energi dari dua lubang besar itu berkumpul di hadapannya dengan ganas dan membentuk sebuah segel besar. Begitu segel itu terbentuk, ruang yang mereka tempati sepertinya tidak sanggup menahannya lagi dan hampir runtuh. Ini adalah teknik utama dari Namongwuyun, segel gunung dan sungai. Entah sudah berapa banyak musuh yang dibunuh oleh Namongwuyun dengan menggunakan segel gunung dan sungai. Saat ini, dia lagi-lagi mempraktikkan jurus pemungkasnya hanya demi melawan Yun Chen. Bisa dikatakan jika Yun Chen mati dalam pertarungan ini, Namongwuyun tetap akan merasa bangga. Sana. Begitu Namongwuyun melambaikan tangannya, segel itu segera menerobos udara dan langsung bertabrakan dengan cahaya pedang yang bergulir itu dengan membawa kekuatan untuk menekan segalanya. Suara yang memekakkan telinga pun terdengar, cahaya yang menyilaukan muncul karena tabrakan tersebut. Hal ini membuat banyak orang memejamkan mata mereka tanpa sadar. Awan dalam radius ratusan kilometer pun menyebar di bawah langit.
Bangunan yang tak terhitung jumlahnya juga hancur berkeping-keping seiring dengan terdengarnya suara keras ini. Ada banyak orang yang langsung ditekan hingga menjadi gumpalan kabut darah, bahkan ahli kelas atas seperti Kaisar Charlemagne juga terguncang dan tidak kuasa mundur beberapa langkah. Adapun Li Yuchu dan yang lainnya, mereka langsung menyemburkan darah. Karena terluka, Luo Xingcheng yang memang sudah terluka langsung menyemburkan seteguk darah. Napasnya menjadi makin tidak stabil. Di atas langit, serangan balik yang begitu dahsyat sontak membuat dada Yun Chen terasa seperti dipukul oleh palu. Tubuhnya tak kuasa mundur beberapa langkah dan juga menyemburkan seteguk darah. Dia terluka. Di sisi lain, Namong Wuyun juga merasa tidak enak badan, tubuhnya bergetar. Gumpalan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kemudian, dia membuka mulutnya sedikit dan juga memuntahkan darah. Melihat ini, semua orang yang menyaksikan pertarungan ini dalam jarak 50 km sontak terkejut. Namong Wuyun terluka. Ahli tingkat alam surga memesona di Charlemagne itu bisa-bisanya dilukai oleh seorang ahli alam jiwa surgawi. Saat ini, banyak orang baru benar-benar menyadari betapa menakutkannya Yun Chen. Namong Wuyun terluka. Ekspresi Luli dan yang lainnya sontak berubah. Pada saat yang sama, niat membunuh di dalam hati mereka menjadi makin kuat. Yun Chen harus dibunuh. Kini, Yun Chen bahkan mampu membuat seorang ahli tingkat alam surga memesona terluka. Jika dia diberikan waktu untuk berkembang lagi, bukankah ketujuh negara di domain selatan tidak akan lagi bisa menjadi saingannya? Hingga saat itu, sekalipun 4 tanah suci mengumumkan akan terlahir kembali lagi, tidak akan ada gunanya. Melihat Namong Wuyun yang terluka, tatapan Liu Qing bertemu dengan Shang-Chi dan yang lainnya. Namong Wuyun bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Di sini, meskipun kekuatan tempurnya bukan yang tertinggi, orang biasa tetap saja tidak mampu melawannya. Bahkan, dia bisa membuat orang lain terluka. Seperti halnya Liu Qing, dia bahkan tidak memiliki keyakinan sedikit pun untuk bisa melukai Namong Wuyun. Namun, saat ini, Namong Wuyun terluka. Hal ini bisa membuktikan betapa menakutkannya kekuatan tempur dari Yun Chen. Namong Wuyun berdiri di langit. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka sudut mulutnya yang berdarah. Raut wajah tuanya tampak berubah menjadi sedikit ganas. Selama bertahun-tahun, sejak dia menerobos ke tingkat alam surga memesona, dia sama sekali tidak pernah terluka. Kini, dia malah terluka karena seorang kultivator yang baru saja menerobos ke tingkat alam jiwa surgawi. Hal ini sungguh memalukan bagi Namong Wuyun. Benar-benar sangat memalukan. Semuanya, kenapa kalian masih belum menyerang secara bersamaan? Masih tunggu apa lagi? Ujar Namong Wuyun. Suaranya menggema di langit dan bumi. Bunuh orang ini, lalu gunakan kemampuan masing-masing untuk mendapatkan benda yang ada di tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Namong Wuyun, aura yang kuat pun satu demi satu mengalir ke langit. Shang-Chi adalah orang pertama yang bergerak. Setelah maju selangkah, sosoknya sudah berada di langit. Tubuhnya tampak bergetar dan lubang yang besar pun muncul di belakang tubuhnya. Energi mengalir keluar dari dalam sana dan menimbulkan ledakan yang mengerikan. Kemudian, ketika dia membuka telapak tangannya, sebilah pedang besar pun muncul di tangannya dan memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah pedang jahat surgawi yang sebelumnya merupakan senjata sejati miliknya. Kini, pedang tersebut telah dikultivasi olehnya di lautan kesadaran dan menjadi senjata nyawa miliknya. Begitu pedang jahat surgawi itu muncul, aura mengerikan di tubuh pedang itu terus mengalami perubahan. Terkadang, itu akan berubah menjadi kerangka besar, berubah menjadi wajah tua, atau bahkan berubah menjadi kepala bayi yang mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Sudah waktunya mengakhiri ini semua. Liu Qing juga beraksi. Dia mengangkat tangannya, lalu sebilah pedang panjang pun muncul di tangannya. Kemudian, dia mengarahkannya pada Yun Chen. Setelah menghunus pedang panjang itu, hasrat pedang yang mengerikan pun meledak dari tubuhnya, kemudian membentuk sebuah pola yang ditampilkan di udara.
hal tersebut terjadi karena hasrat pedangnya sudah menerobos ke tingkat lain. Dan langsung memperlihatkan auranya secara jelas. Tingkatan ini dinamakan dengan makna mendalam. Sebagai pemimpin sekte Tianyang, Liu Qing selalu menjadi tokoh terkemuka kedua di antara 10 ahli top di Charlemagne. Dia bukan hanya mengandalkan kekuatan basis kultivasinya, tetapi lebih banyak mengandalkan identitasnya sebagai seorang kultivator pedang. Ketika masih muda, dia sudah memahami hasrat pedang. Kemudian, ketika dia menerobos ke tingkat alam kebenaran, hasrat pedang pun diterobos olehnya hanya dengan satu gerakan. Dia pun mencapai tingkat pertama makna mendalam, yaitu sebuah tingkatan yang membutuhkan pengendalian pikiran. Semuanya, bagaimana mungkin aku, Luli, enggak ikutan untuk membunuhnya? Luli melompat, lalu dia pun muncul di langit sama seperti yang lainnya. Tatapannya yang penuh dengan niat membunuh melihat ke arah Yun Chen. Kemudian, dia berkata pada saat bersamaan, aku cuman mau nyawanya, aku enggak akan merebut barang yang dia punya. Yun Chen telah membunuh putranya. Hal ini membuatnya sangat membenci Yun Chen hingga ingin membunuhnya dengan cepat. Jadi, ketika melihat beberapa ahli top mulai beraksi, dia tahu bahwa jika dirinya tidak ikutan pada saat ini, kemungkinan dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang Yun Chen lagi. Itulah sebabnya Luli maju. Dia sudah puas meskipun hanya menyerang Yun Chen sekali. Shang-Chi, Liu Qing, Nangong Wuyun, ditambah dengan Luli, mereka bersatu hanya demi melawan seorang pemuda yang basis kultivasinya berada di tingkat alam jiwa surgawi. Jika hal ini tersebar luas, pasti tidak akan ada orang yang percaya. Namun, saat ini semua orang benar-benar menyaksikan adegan tersebut secara langsung. Dua ahli tingkat alam kebenaran, dua ahli tingkat alam surga memesona, mereka bersatu untuk melawan Yun Chen. Tatapan Yun Chen berubah menjadi makin serius dari sebelumnya. Untuk melawan seorang Nangong Wuyun saja sudah sulit baginya. Kini, ditambah lagi dengan Shang-Chi dan yang lainnya. Yun Chen tahu bahwa kini dia harus benar-benar berjuang. Akan tetapi, berjuang sekuat tenaga pun, tingkat kemenangan milik Yun Chen tidak akan melebihi 30%. Kemarilah. Yun Chen melayang di udara, dia menatap dengan sangar. Niat membunuhnya meletus bak gelombang pasang hasrat pedangnya memelesat ke langit dan merobek awan setinggi puluhan ribu meter. Wah, apa yang terjadi? Beberapa pria dewasa mau menindas seorang bocah. Kalian masih tahu malu tidak? Ketika Yun Chen memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan mereka, sebuah suara yang tenang tiba-tiba terdengar dari udara. Suara ini terdengar seperti datang dari segala arah dan bergema jelas di benak semua orang. Siapa? Mendengar suara ini, raut wajah Nangong Wuyun dan yang lainnya pun sedikit berubah. Mereka buru-buru melihat ke arah langit yang jauh. Di sana, ada sebuah titik hitam kecil yang bergerak ke arah merek. Tidak lama kemudian, mereka bisa melihat titik hitam kecil itu membesar dengan cepat. Setelah melihat benda tersebut dengan jelas, raut wajah Nangong Wuyun dan yang lainnya sontak berubah. Sebelum mereka sempat memberi respon, sebuah kapal terbang sebesar kastil tampak melayang di atas langit alun-alun pusat. Di sekitar kapal terbang itu ada sebuah tiang bendera. Bendera yang terpasang tampak berkibar karena tertiup angin. Di permukaan bendera, tertulis sebuah kata Qin, yang sangat besar. Kata Qin terlihat sangat mencolok dengan membawa aura yang mendominasi. Melihat kapal terbang besar yang terbang di udara dan juga sebuah kata berukuran besar yang ada di bendera itu, raut wajah Kaisar Charlemagne dan tetua Qing sontak berubah. Kapal terbang ini jelas berasal dari salah satu penguasa sejati di benua timur, yaitu Kerajaan Qin. Negara-negara seperti Charlemagne, Dakota, dan Yanara, pada dasarnya dianggap sebagai pengikut Kerajaan Qin. Seperti hubungan antara atasan dan bawahan, Kaisar Charlemagne tidak menyangka bahwa orang dari Kerajaan Qin akan muncul di sini secara tiba-tiba. Kamu siapa? Mau ikut campur dalam dendam di antara kami? Tatapan Nangong Wuyun mendarat pada sosok yang berdiri di depan kapal terbang. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan zirah. Meskipun tubuhnya tidak memancarkan aura apapun, tetap saja bisa membuat Nangong Wuyun dan yang lainnya
Gentar, seolah-olah tengah menghadapi sebuah malapetaka. Dasar bodoh. Mendengar ucapan Namong Huyun, Liu Qing sontak ketakutan. Dia buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, Liu Qing dari Sekte Tianyang Charlemagne memberi hormat kepada perwakilan dari Kekaisaran. Luo Xingcheng, ketua pemegang pedang dari Paviliun Pedang Surgawi Charlemagne, memberi hormat kepada perwakilan dari Kekaisaran. Salam hormat kepada perwakilan dari Kekaisaran. Beberapa orang yang mengenali kapal terbang itu segera membungkuk dan tidak berani bersikap lancang, bahkan Sangci dari Sekte Agung dan yang lainnya juga membungkuk untuk menyambut wanita itu. Kekaisaran Qin adalah salah satu penguasa hebat di benua timur. Jangankan 4 tanah suci di saat ini, meskipun 4 tanah suci yang dalam keadaan makmur pun bukanlah saingan dari kerajaan Qin, mereka tidak akan berani bersikap lancang. Seperti halnya tikus yang bertemu dengan kucing, hanya perintah dari kerajaan Qin saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh domain selatan. Raksasa seperti mereka sama sekali tidak bisa diusik oleh 4 tanah suci. Juga tidaklah sebanding. Kaisar Charlemagne, Tetua Qing, dan yang lainnya juga membungkuk untuk memberi salam. Namong Huyun langsung tercengang dalam sekejap. Dia yang tersadar kembali pun buru-buru membungkuk, lalu berkata dengan panik, Namong Huyun dari Gunung Angsa Liar memberi hormat kepada perwakilan dari Kekaisaran. Yun Chen juga menatap wanita beraura dingin tersebut. Entah mengapa, saat pertama kali melihat wanita ini, Yun Chen merasa familiar, seolah-olah telah kenal lama dengan wanita itu. Wanita beraura dingin itu melirik semua orang, lalu, dia menatap Namong Huyun dan berkata sambil tersenyum, Namong Huyun dari Gunung Angsa Liar, kamu cukup mengesankan. Aku memang mau ikut campur dalam urusan hari ini. Kenapa kamu tidak terima? Aku tentu saja tidak berani. Mendengar perkataan ini, Namong Huyun sontak berkeringat dingin dan sangat panik. Ahli top yang terkenal di Charlemagne itu benar-benar sangat panik. Namong Huyun bisa mengabaikan seorang ahli tingkat alam surga memesona dari 4 tanah suci. Tetapi sosok di hadapannya ini adalah perwakilan kerajaan Qin. Bagi mereka, itu sudah bagaikan sosok naga ilahi yang berada jauh di atas langit. Gunung Angsa Liar bukanlah apa-apa di hadapan kerajaan Qin. Bahkan, jika mereka ingin menghancurkan Gunung Angsa Liar, mereka tidak perlu bertindak sendiri, hanya dengan melontarkan satu kalimat saja. Pasti akan ada banyak kekuatan yang maju untuk menghancurkan Gunung Angsa Liar. Coba katakan apa yang terjadi. Kenapa kalian menyerang seorang pemuda? Wanita beraura dingin itu bersuara. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku. Semoga terhibur.